Assalamualaikum teman-teman. Hari ini cuacanya mendung, cocok banget nih ngeteh sambil baca buku. Kemarin aku baca-baca komentar, teman-teman ada yang mau aku cerita bagaimana awal mula aku berbisnis. Jadi hari ini aku mau ceritain gimana sih awal mula aku buka bisnis online maupun offline. So, jangan di skip ya videonya, siapa tahu bisa memotivasi teman-teman buat berbisnis juga. Sebenarnya aku masih merasa belum pantas buat bercerita, apalagi untuk memotivasi teman-teman, karena bisnis aku masih tergolong sangat kecil dan aku juga masih banyak belajar. Jadi aku sharing pengalaman aku aja ya selama mulai jualan online maupun offline. Dari kecil passion aku emang berdagang. Aku pernah bikin gorengan dan beli snack buat aku jual kembali ke teman-teman aku. Walaupun niatnya bukan buat cari uang sih, tapi buat seru-seruan aja, biasa bocil, hehe. Tante aku juga sering banget ajak aku buat berjualan. Mungkin dari situ juga passion aku muncul. Jadi aku sangat berterima kasih banget sama tanteku. Singkat cerita, pas aku SMP dan SMA, aku gak kepikiran lagi buat jualan karena fokus belajar. Sewaktu pemilihan jurusan untuk lanjut kuliah, aku bingung mau ambil jurusan apa. Karena sejujurnya waktu itu aku gak tahu cita-cita aku apa. Aku juga belum sadar passion aku di bidang apa. Kalian ada yang pernah ngalamin gak sih? Alhasil aku ikut-ikutan teman aku aja buat ngambil jurusan kesehatan yang sesuai dengan jurusan aku pas SMA. Ya, aku anak IPA. Maklumlah di situ aku masih labil banget dan masih mencari jati diri. Kalau dari dulu aku tahu passion aku berdagang, mungkin aku bakalan ambil jurusan ekonomi dan bisnis. Tapi ya udahlah ya. Awal-awal kuliah aku gak bisa manage keuangan aku, karena itu pertama kalinya aku manage uang aku sendiri. Biasanya dikasih uang jajan per hari sama mama. Alhasil aku boros banget. Jadi aku mulai mikir nih, gimana caranya biar dapat uang jajan tambahan. Dan tiba-tiba aku melihat peluang. Waktu itu di kelas aku lagi hype banget, teman-teman aku pengen beli tumbler lem buat ngehias kos-kosan mereka. Biasa anak kos. Nah, di situ aku punya ide buat jualan tumbler lem. Aku pesannya via aplikasi Shopee, yang pada waktu itu belum banyak orang yang kenal aplikasi itu. Aku buka sistem pre-order sama teman-teman aku yang mau pesan. Dan banyak banget dong yang mau pesan. Kalau ingat momen itu rasanya senang banget. Terus teman-teman adik aku di kampung juga banyak yang ikutan pesan. Jadi aku kepikiran buat grup line pada tahun 2017 dan undang teman-teman aku dan teman-teman adik aku buat join. Nah, di grup itu aku share semua jualan aku. Iya, masih sistem PO. Jadi aku jualan tas, sepatu, dan jilbab. Jadi cuma model gambar aja. Dan juga aku ubah target aku dari teman-teman kampus, jadinya fokus jualan buat dikirim ke kampung aja. Karena aku melihat lebih banyak peluang di sana. Dan juga salah satu alasannya karena sahabat aku juga jualan di kampus dan aku rasa dia lebih membutuhkan dibanding aku. Jadi aku ngalah aja. Jualan via grup line aku rasa nggak terlalu on fire atau nggak terlalu laku. Walaupun ada juga sih beberapa yang pesen, tapi aku rasa nggak berkembang. Mungkin karena lingkup komunitas yang kecil. Jadilah aku berhenti jualan di grup line dan fokus jualan di Facebook. Aku masih ingat banget kalau jualan aku laku keras, karena pada saat itu belum banyak yang jualan online kayak sekarang. Kalau sekarang mah udah menjamur banget, bahkan menurut aku lebih banyak penjual dibanding pembeli. Aku jualan palu gada, semua aku jual. Mulai dari fashion cewek atau cowok, aksesoris, alat rumah tangga, dan semua requestan customer aku yang bahkan aku nggak jual, kalau mereka cari, aku cariin sampai dapat. Karena apa sih yang nggak ada di aplikasi Oren? Dan pada saat itu belum banyak yang tahu cara makainya.
Alhasil kamar kos aku mirip gudang karena banyaknya pesanan customer yang datang. Kebayangkan paket tuh seberapa banyak. Kalau pesanan semua customer aku sudah lengkap, aku kirim deh ke kampung aku. Salah satu pengalaman yang gak pernah aku lupain, waktu aku boncengin satu karung besar barang jualan aku yang bakalan aku kirim ke terminal. Waktu itu sepulang kuliah di sore hari, dan sampai kos udah isya aja. Di situ aku menyadari kalau ternyata cari uang itu gak gampang ya. Selain jualan di FB, aku juga jualan di status WhatsApp. Jualan di WA juga lumayan banget loh. Gampang banget bayar ke Goda buat beli. Karena banyaknya permintaan dari customer aku buat open reseller, akhirnya aku open reseller dan buat grup WA. Pada saat itu gila-gilaan banget reseller-reseller yang order. Di sini aku masih sistem PO. Karena melonjaknya permintaan reseller, jadi aku memutuskan buat buka offline store. Ya walaupun cuma pakai ruang tamu, supaya nggak usah PO lagi dan nggak usah nunggu lama lagi. Sudah 2 tahun belakangan ini, setiap bulan Ramadan aku mengadakan bazar baju di rumah. Dan habis bulan PIS, alhamdulillah. Malah ada yang masih nyari tapi keburu habis. Pada saat itu aku kehalang modal aja sih. Dan juga aku masih takut buat nyetok banyak-banyak karena aku masih pemula. Sebenarnya sampai saat ini aku belum terlalu fokus di offline karena aku belum punya karyawan buat jaga toko. Sedangkan aku sendiri punya kesibukan yang lain yang mengharuskan aku nggak bisa stay terus-menerus. Entah kenapa lebih banyak yang laku saat aku open PO daripada aku nyetok produk. Hal itu yang membuat aku terpaksa hapus grup reseller. Karena reseller aku kayaknya bosan juga sih jualan yang itu-itu aja. Dan juga sisa sedikit reseller yang aktif. Jadi aku mau otak lagi nih. Gimana caranya habiskan stok barang aku dengan cepat, karena sejujurnya aku mulai capek sih promoin satu persatu barang aku, karena jenisnya tuh banyak banget. Finally, tahun kemarin aku buat project terbaru. Jadi aku buat project gift box atau hampers karena aku pikir dengan jualan gift box itu aku bisa mix semua stok barang jualan aku dalam satu box. Jadi kebayangkan satu box aja yang laku tuh berapa banyak barang jualan aku. Dan juga sebelumnya aku termotivasi karena banyak customer aku yang beli barang jualan aku dan pengen dibungkusin buat jadi hadiah katanya. Jadi dari pemikiran itu aku termotivasi buat jualan gift box atau hampers. Dan untuk sekarang aku fokus buat jualan hampers dan gift box aja. Gak tahu deh kalau Ramadan kayaknya aku bakalan ngadain bazar baju lagi. Aku mulai fokus jualan di Instagram. Walaupun 2 tahun sebelumnya juga aku udah punya IG jualan, tapi belum terlalu fokus. Sekarang fokus aku jualan di IG aja karena sesuai target market aku juga kebanyakan di IG. Alhamdulillah lagi aku juga udah punya toko di Shopee dan TikTok. Jadi buat kalian yang mau order bisa berkunjung ke Shopee dan TikTok aku ya. Aku masih jauh banget dari kata sukses. Jadi aku belum bisa mengatakan diri aku ini sukses. Jauh banget. Dari pengalaman aku selama kurang lebih 6 tahun berjualan, kita harus benar-benar konsisten untuk mencapai goals kita. Namun konsisten itu juga masih menjadi PR terbesar aku. Karena jujur selama ini aku masih mut-mutan. Aku juga kadang lelah dan bosan. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita lelah kita boleh beristirahat tapi nggak boleh berhenti. Selain konsisten, kita juga harus terus berinovasi. Apalagi di zaman sekarang teknologi dan tren berkembang pesat secara terus menerus. Jadi perlunya inovasi untuk mengikuti perkembangan zaman. Kalau enggak kita bisa ketinggalan dan bahkan nggak berkembang, stuck di situ-situ aja.
Kita juga harus pandai-pandai melihat peluang. Jika bisnis kita down, gak usah panik. Lakukan semua cara dan usaha yang kamu bisa. Sampai kita berpikir itu adalah usaha terbaik dan usaha terakhir kita. Tapi aku yakin pasti selalu ada cara atau kemudahan di setiap kesulitan. Yang jelas kita gak berhenti berusaha. Bisnis itu seperti anak tangga. Kita mulai melangkah dari bawah. Kalau kita konsisten, pasti kita akan sampai ke tujuan kita dan mendapatkan hal yang dimana kita berpikir, kayaknya aku harus fokus jualan produk ini nih. Kalian paham kan maksud aku? Misalnya kayak aku nih, dulunya jualan palu gada atau mass market. Nah sekarang aku fokusnya jualan gift aja. Karena dalam perjalanan kita menaiki anak tangga, kita ngelewatin banyak hal yang secara tidak langsung memberi kita pengajaran atau pengalaman yang disebut juga dengan berproses. Selain buat nambah uang jajan, jualan itu menurut aku adalah jalanin hobi. Iya, seru aja gitu dan seneng banget pas jualan, gak tahu kenapa. Dan kalau nggak jualan tuh rasanya ada yang hilang dari hidup aku. Haha, alay banget. Enggak, ini serius. Kepala aku rasanya pusing banget kalau nggak jualan. Katanya kalau kita mengerjakan sesuatu yang bisa buat kita senang walaupun lelah, jangan ragu. Fokus pada kerjaan itu karena kita sudah berada di titik perjuangan yang tepat. Kalau kata Pak Ridwan Kamil, pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Dan jangan lupa juga buat selalu ngelibatin Allah di setiap langkah kita. Jadi konsepnya itu berdoa dulu baru berusaha. Kayaknya ada panjang banget nih ceritaku hari ini. Semoga bisa memotivasi teman-teman buat mulai berbisnis juga ya. Yang penting mulai aja dulu. Terima kasih sudah mau dengar cerita aku sampai akhir. Maaf kalau ada kata-kataku yang salah ya. Oh iya, kalian juga share dong pengalaman kalian berjualan di kolom komentar. Dan kira-kira aku bagusnya bikin video apa lagi atau mau sharing apa lagi. Jadi kalian jangan lupa komen ya, biar kita bisa sharing sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.